Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Albi Yasin dengan NIM 12-1204 15004 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas B semester 2 akan membuat video menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Ilmu Kalam dengan dosen pengampu Bapak Syamsuddin Muir LCMA. Hal yang pertama, jelaskan pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Arti Ahlus Sunnah ialah penganut sunnah Nabi. Arti wal Jamaah ialah penganut itikat sebagai itikat jamaah sahabat-sahabat Nabi. Kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah kaum yang menganut itikat sebagai itikat yang dianut oleh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Itikat Nabi dan sahabat-sahabat itu telah termaktub dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasul secara tidak terkumpul atau belum tersusun secara rapi dan teratur, tetapi kemudian dikumpulkan dan dirumuskan dengan rapi oleh seorang ulama usuluddin yang besar yang bernama yaitu Syekh Abu Hasan Ali Al-Asy'ari yang lahir di Basrah tahun 260 Hijriah dan wafat di Basrah juga pada tahun 324 Hijriah dalam usia 64 tahun. Karena itu, ada orang yang memberi nama kepada kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kaum Asy'ariyah, jamak dari Asy'ari, dikaitkan kepada Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari tersebut. Dalam kitab Usuluddin, biasa juga dijumpai perkataan Sunni, kependekan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orangnya dinamai Sunniyun. Tersebut dalam kitab Ihtihaf Sadatil Muttaqin karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Husni Az-Zabidi, yaitu kitab syarah dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali pada jilid 2 halaman 6, yaitu Iza utliqa ahlus sunnati fal muradu bihil asy'ariyatu wal maturidiyatu, yang artinya apabila disebut kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka maksudnya ialah orang-orang yang mengikuti rumusan atau paham Asy'ari dan paham Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi adalah seorang ulama usuluddin juga yang pahaman dan etikatnya sama atau hampir sama dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau wafat di sebuah desa bernama Maturidi, Samarkand di Asia Tengah pada tahun 333 Hijriah. Terkemudian 9 tahun dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Soal nomor 2. Sebutkan 13 sifat Allah lengkap dengan dalilnya. Yang pertama, wujud, yang berarti ada. Dalilnya yaitu Quran Surat Az-Zumar ayat 4, Subhanahu wallahul wahidul qahar, yang artinya amat suci ia Tuhan yang esa lagi gagah. Kemudian Qidam, yang artinya yang awal dan tidak yang akhir adanya atau terdahulu. Dalilnya yaitu Quran Surat Al-Hadid ayat 3, Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim, yang artinya ialah Tuhan yang tidak awal dan akhir adanya dan pula tidak berkesudahan adanya. Ialah yang lahir wujudnya, ialah yang tersembunyi zatnya, dan ia tahu tiap-tiap sesuatu. Kemudian sifat yang ketiga yaitu baqah, yang berarti kekal selama-lamanya. Dalilnya yaitu Quran Surat Al-Qasas ayat 88, Kullu syai'in halikun illa wajha, artinya segala sesuatu akan lenyap kecuali zatnya. Yang keempat, muhalafatul lil hawadis, yang artinya berlainan dengan sekalian makhluk. Dalil sifat ini yaitu Quran Surat Asy-Syura ayat 11, Laisa kamislihi syai'i wa huwas samiul basir, yang artinya tiada yang menyerupainya sesuatu juga dan ia mendengar lagi maha melihat. Asy-Syura ayat 11. Kemudian yang kelima, qiyamuhu binafsihi, artinya ialah bahwa Allah berdiri sendiri, tidak memerlukan pertolongan orang lain. Dalilnya yaitu Surat Al-Ankabut ayat 6, Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin, yang artinya bahwasanya Allah tidak memerlukan makhluk. Kemudian yang keenam, wahdaniyah,
yang berarti ialah esa. Dalil dari sifat ini yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Dia, pengasih dan penyayang. Kemudian sifat yang ketujuh, kudrat, yang berarti kuasa. Mustahil Allah itu lemah. Dalilnya surat Al-Ahzab ayat 27, wa kannallahu ala kulli syai'in qadir, yang artinya, dan ingatlah Allah Maha Kuasa dan tiap-tiap suatu kuasa. Sifat yang ke-8 yaitu iradah, yang artinya menetapkan sesuatu menurut kehendaknya atau berkehendak. Dalilnya yaitu Quran Surat Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, yang artinya, dan Tuhanmu menjadikan apa yang Ia mau dan Ia kehendaki. Yang ke-9 yaitu ilmu, yang berarti berpengetahuan. Allah Maha Tahu. Dalilnya yaitu Al-Baqarah ayat 29, wa huwa bikulli syai'in alim, artinya, dan ia Tuhan mengetahui segala sesuatu. Sifat yang ke-10 yaitu hayat, yang berarti ialah hidup. Mustahil Allah itu mati. Dalilnya Al-Baqarah ayat 255, Allahu la ilaha huwal hayyul qayyum, yang artinya tiada Tuhan selain Ia yang hidup dan tegak. Sifat yang ke-11 yaitu sama. Sama yaitu berarti mendengar, dan Allah itu Maha mendengar. Dalilnya Asy-Syura ayat 11, wa huwas samiul basir, yang artinya, dan Ia Maha mendengar lagi melihat. Yang ke-12 basar, yang berarti Maha melihat. Dalilnya yaitu Asy-Syura ayat 11, wa huwas samiul basir, artinya, dan Ia mendengar lagi melihat. Yang ke-13 yaitu kalam, yang berarti berkata atau berfirman. Mustahil Ia bisu. Dalilnya yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 164, wa kannallahu azizan hakima, yang artinya, dan berkata-kata Tuhan dengan Musa sebenar kata-kata. Soal yang ketiga, jelaskan perkara yang bisa membuat seorang mukmin bisa menjadi kafir. Orang mukmin akan menjadi kafir kembali dengan melakukan hal-hal berikut ini. Dalam i'tikad, yang pertama ragu atas adanya Allah, yang kedua ragu atas kerasulan Nabi Muhammad, yang ketiga ragu bahwa Al-Quran itu wahyu Allah, yang keempat ragu bahwa akan ada hari kiamat, hari akhirat, surga, neraka, dan lain sebagainya. Yang kelima, ragu bahwasannya Nabi Muhammad Isra dari Masjid Makkah ke Masjid Baitul Maqdis dengan roh dan tubuh. Yang keenam, mengiktikadkan bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat seperti ilmu, hayat, kidam, baqa, dan lain sebagainya. Ketujuh, mengiktikadkan bahwa Allah bertubuh seperti manusia. 8. Menghalalkan pekerjaan yang telah sepakat ulama Islam mengharamkannya. Yang ke-9, mengharamkan pekerjaan yang sudah sepakat ulama-ulama Islam membolehkannya. Yang ke-10, meniadakan suatu amalan ibadah yang telah sepakat ulama Islam mewajibkannya, seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Yang ke-11, mengingkari persahabatan sahabat-sahabat Nabi yang utama, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, dan lain sebagainya. Yang ke-12, mengingkari sepotong atau seluruhnya ayat Al-Quran, atau menambah sepotong atau seluruhnya ayat Al-Quran dengan tujuan agar Quran itu cacat. Yang ke-13, mengingkari salah seorang dari Rasul yang telah sepakat ulama Islam mengatakannya Rasul. Yang keempat, mendustakan Rasul-Rasul Allah. Yang ke-15, mengiktikadkan ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Yang ke-16, mendakwa jadi Nabi atau jadi Rasul sesudah Nabi Muhammad. Dalam amalan, yang pertama yaitu sujud kepada berhala, pada matahari, pada bulan, dan lain-lain. Yang kedua, sujud kepada manusia dengan sukarela. Yang ketiga, menghina nabi-nabi atau rasul-rasul dengan lisan atau perbuatan. Yang keempat, menghina kitab-kitab suci dengan lisan atau perbuatan. Yang kelima, mengejek-ngejek agama atau Allah dengan lisan atau tulisan, dan lain-lain. Dalam perkataan,
Yang pertama yaitu mengucapkan hai kafir kepada orang Islam. Yang kedua, mengejek-ngejek atau menghina-hina nama Allah. Yang ketiga, mengejek-ngejek hari akhirat, syurga dan neraka. Yang keempat, mengejek-ngejek salah satu syariat, umpamanya sembahyang, puasa, zakat, naik haji, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, mengejek-ngejek malaikat-malaikat. Yang keenam, mengejek nabi-nabi dan rasul. Yang ketujuh, mengejek-ejek keluarga Nabi. Yang kedelapan, mengejek-ngejek Nabi Muhammad SAW dan lain-lain. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan dan mohon bimbingannya untuk kebaikan saya ke depannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.